Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar firman Tuhan dari Mazmur pasal 42, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Dalam firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa pemazmur ini sedang dalam masalah serius. Dikatakan di sini bahwa dia menangis, bahkan air matanya menjadi makanannya untuk menggambarkan deritanya yang amat dalam. Itu bisa kita lihat dari ayat 4. Kemudian dikatakan pemazmur ini dalam keadaan gundah gulana, seperti dalam ayat 5, dan juga sedang mengalami tekanan jiwa dan gelisah, seperti dalam ayat yang ke-6. Dalam keadaan yang seperti itu, saudara-saudara, pemazmur ini tidak kehilangan iman dan akal sehatnya. Ia berkata, "Jiwaku merindukan Allah dan haus kepadanya." Ia berharap kepada Allah yang diimani sebagai penolong yang setia baginya. Ia menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Gambaran seperti rusa merindukan air ini tidak dapat memang menggambarkan secara sempurna bagaimana kerinduannya akan Allah. Tetapi merindukan sungai yang berair adalah menyangkut kehidupan dan rasa. Air tidak tergantikan untuk kehidupan. Air juga berarti memberikan kelegaan di saat-saat merasa haus. Seperti rusa merindukan air adalah gambaran kehidupan pemazmur dan kita juga pada saat ini. Allah adalah kehidupan. Allah tidak tergantikan dalam hidup kita. Allah adalah jaminan kehidupan. Allah memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa bagi pemazmur ini dan ketenangan jiwa bagi kita. Dalam suasana gundah gulana dan jiwa tertekan, pemazmur ini merindukan Tuhan. Saudaraku, dalam situasi yang amat sulit yang masih kita hadapi karena COVID-19 ini, kita yang menggunakan media sosial, tidak sedikit orang yang serba negatif kita temui, tukang kritik, tanpa berbuat apa-apa. Kita dibanjiri oleh pesan-pesan yang menyebar ketakutan dan kekhawatiran. Kita juga menyaksikan begitu banyak yang tidak peduli pada himbauan pemerintah. Juga ada orang yang berusaha mencari keuntungan yang tidak wajar. Semua ini menambah beban, menambah derita. Dalam situasi yang amat sulit yang masih kita hadapi ini, sedikitnya ada 3 pertanyaan yang muncul. Pertanyaan pertama, mengapa semua ini terjadi? Tapi saudaraku, ini tidak terlalu menolong kita. Sebab kita mungkin tidak akan mengetahui atau mendapat jawaban yang pasti. Bahkan bisa saja kita terjerumus pada kesimpulan yang keliru. Tetapi pertanyaan kedua dan ketiga, kalau kita jawab dan kita hidupi dengan sungguh-sungguh, akan sangat menolong kita. Pertanyaan yang kedua, kepada siapa kita berpaling? Jelas saudaraku, sama seperti pemazmur di sini, ia berpaling kepada Allah. Allah adalah jaminan hidup kita. Allah yang memberikan kelegaan yang sempurna kepada pemazmur ini adalah Allah yang sama, yang memberikan kelegaan juga kepada kita di tengah tantangan masalah yang kita hadapi. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari pemazmur ini bahwa dia merindukan Tuhan. Hatinya terpaut kepada Tuhan. Dan dia merindukan Tuhan itu sendiri. Kiranya itu jugalah menjadi kerinduan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh mau
terpaut kepada Tuhan. Supaya kita merindukan Tuhan dari segenap hati kita. Karena hanya dari Dialah sumber kehidupan, sumber kelegaan, dan ketenangan jiwa. Dia yang memberikannya kepada pemazmur ini dahulu kala adalah Allah yang sama yang memberikannya kepada kita saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Inilah saatnya, saudaraku, kita menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk peduli pada sesama kita. Sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan ketenangan jiwa bagi orang lain, karena kita menerimanya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara, dimanapun saudara berada, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Amin.